Selamat malam. Menjelang Hari Kartini, Rosi mengundang seorang yang dikenal luas sebagai seorang yang gigih memperjuangkan kesetaraan. Menjadi ibu bagi para perempuan yang mencari keadilan. Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, senang sekali aku kedatangan Ibu. Tidak ada yang dapat melukiskan betapa saya senang sekali Ibu bisa hadir di studio Menara Kompas dan ada di Rosi. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Senang lihat Ibu sehat. Bu, Ibu itu kalau saya membaca banyak artikel dari media internasional, Ibu itu termasuk 11 perempuan paling berpengaruh versi New York Times. Itu tahun 2017. Ya. 2018 100 orang paling berpengaruh versi majalah Times. Dan Ibu itu dianggap oleh majalah Times sebagai ikon. Saya mau tanya pertama kali dulu ini sebagai awalnya. Kalau mendapat penghargaan sebagai the icon, itu apa Bu artinya buat Bu Sinta? Ya, pertama kali ya memang saya senang dan bangga bahwa apa yang saya lakukan dihargai oleh orang lain. Tapi kebanggaan itu bukan sekedar bangga, senang karena dihargai, tapi lebih kepada bahwa itu tugas yang lebih berat buat saya. Karena apa yang saya lakukan diakui orang, berarti yang saya lakukan itu adalah baik. Dan kebaikan itu harus terus dilanjutkan, harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menerima bahwa yang saya lakukan buat mereka adalah yang baik. Yang membuat saya terkesima melihat penghargaan untuk Ibu sebagai seseorang yang menjadi ikon bagi kesetaraan gender, pluralisme, toleransi, tokoh perempuan, itu justru di tahun 2017, 2018. Kalau kita runut berarti itu belasan tahun setelah Ibu Sinta tidak lagi menjadi ibu negara. Bisa dibilang menjadi sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Nah, menurut Ibu mengapa ini bisa menjadi bagian komitmen buat Ibu? Bagaimana seorang yang bukan ibu negara lagi tapi bisa memberikan dampak yang luas dan bisa berpengaruh? Biasanya orang karena dia berkuasa jadi berpengaruh. Tapi itu tidak untuk seorang Sinta Nuriyah. Yang dimaksudkan apa? Apa yang harus diperoleh dari saya? Sebagai seorang ibu negara ataupun sebagai orang biasa. Buat saya, baik sebagai ibu negara ataupun sebagai orang biasa, tugas dan kewajiban yang harus kita emban sebagai manusia terhadap manusia yang lain adalah sama. Yaitu memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang baik. Itu. Bu Sinta masih sahur keliling ya Bu ya? Ya betul. Jadi Ibu sudah, saya tahu bahwa sudah lebih dari 1/4 abad sahur keliling. Ya. Dan itu berarti Ibu sudah sahur keliling sejak saya mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu. Justru sebagai ibu negara, Ya. Ibu sahur keliling dan saya tahu itu tempat-tempatnya justru di tempat yang bukan mewah, jauh dari pusat kota. Ya. Justru di kelompok marginal. Jadi sebagai ibu negara, Ibu justru pada waktu itu menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri pada kelompok marginal. Dan tidak hanya marginal, tapi kelompok kaum duafa. Kaum duafa itu yang mereka-mereka yang ya bisa dibilang orang yang terpinggirkan ya. Tidak hanya marginal yang terpinggirkan, tapi mereka yang membutuhkan segala sesuatunya itu betul-betul dalam keadaan yang betul-betul dibutuhkan.
Apa sih Bu, di mana bahagianya sahur keliling ke tempat yang ya betul-betul bisa dibilang kumuh, tidak ada tidak ada yang menyentuh. Di mana kebahagiaannya Bu Sinta datang ke tempat seperti itu? Pertama sekali, saya merasa bersyukur bahwa saya menjadi orang yang seperti ini. Kalau saya melihat mereka yang papa, yang kurang daripada saya, mereka sangat menyedihkan. Jadi kalau saya tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada saya, itu adalah berdosa. Karena saya merasa lebih dari mereka, saya harus bisa membantu mereka. Bagaimana mereka bisa merasakan rasanya menjadi orang yang tidak apa-apa seperti itu. Bayangkan kalau saya bersahur bersama tuh kuli-kuli bangunan ya waktu itu pertama kali. Kuli-kuli bangunan? Ya, saya akan bersahur di kolong jembatan bersama mereka. Kalau saya bersama mbok-mbok bakul, bayangan saya waktu itu yang mereka jam 3 malam sudah harus nongkrong di atas bak-bak terbuka membawa barang dagangnya ke pasar. Saya akan bersahur di tengah pasar. Bahkan pada waktu itu ketika saya bersahur di Bandung, itu saya ditemani oleh Monsinyur Pujo Sumarto almarhum. Kalau saya bersahur bersama kelompok pengumpul sampah itu apa namanya? Pemulung. Pemulung. Saya bersahur di tempat mereka, di rumah-rumah mereka yang terdiri dari apa sih? Apa itu? Terpal atau apa itu di situ. Kemudian sekelilingnya adalah tumpukan sampah dan belatung-belatungnya masih berkeliaran di mana. Wow. Ya. Dan saya pernah juga bersahur bersama orang-orang di Nusa Kambangan. Dan di sana banyak mereka yang merasa bahwa apa yang dia terima itu tidak sesuai dengan kesalahan mereka. Dan banyak juga ibu-ibu yang merasa bahwa kesalahannya tidak seberapa, tapi dia justru yang menerima vonis yang Jauh lebih berat. lebih berat. Bahkan ada yang bertanya, kalau sudah begitu banyak yang bertanya, kapan saya ini akan mati? Ya jawaban saya, ya semua orang tidak tahu kapan matinya. Saya sendiri juga tidak tahu kapan saya mati. Mungkin besok, mungkin lusa atau kapan pun. Semua orang tidak akan pernah tahu kapan mereka mati. Itu untuk membesarkan hati mereka. Jadi yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Mohon pertolongan, bertobat, agar ketika kita diambil nyawa kita, kita sudah dalam keadaan yang baik. 25 tahun sahur keliling, Ibu sendiri tidak muda lagi sekarang. Tahun ini 77 ya Bu? Sekarang. 77 tahun, tapi nggak melemahkan semangat Ibu untuk bertemu mereka. Dan saya dengar cerita bahwa 3 bulan sebelum Ramadan, Ibu pasti sudah langsung harus memastikan kemana sahur keliling tahun ini. Biasanya pilihan tentu pasti itu tentang mereka yang duafa, marginal, tersisihkan, terpinggirkan. Itu harus menjadi daerah utama yang menjadi tujuan Ibu sahur keliling. Ya, betul. Sejauh apapun Ibu akan jalani? Yang dimaksud sejauh apapun itu dalam kilometer. Oh, nggak ada batasannya. Wah. Tidak ada batasannya. Sampai kemanapun. Kalau itu memang patut didatangin, akan saya datangin. Wow. Apa yang sebenarnya ingin Ibu tunjukkan dari semua perjalanan sahur keliling yang sebenarnya ini juga tidak mudah untuk Ibu. Tapi Ibu tetap mau melakukannya. Banyak
yang bisa saya lakukan untuk mereka. Pertama adalah untuk menyambangi mereka dengan tidak, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah disambangi. Jangankan disambangi, dilirik pun tidak pernah. Jadi kalau kita datangi mereka, mereka akan menunjukkan senyum yang begitu manis, senyum yang membuat kita sendiri akan merasa betapa senangnya mereka ditilii. Ditilii maksudnya dikunjungi. Mereka merasa diorangkan. Mereka adalah orang, tapi selama ini tidak pernah diorangkan. Jadi kalau kita datang ke sana dengan membawa sekotak nasi pun mereka akan bahagia. Dan membuat mereka bahagia itulah yang menjadikan kita juga bahagia. Itu. 25 tahun lebih sahur keliling. Ya. Dan tidak pernah, hanya berhenti karena pandemi ya Bu ya? Ya, betul. Habis selesai pandemi mereda, Ibu jalan lagi. Bahkan saya dengar langsung dari Ibu, aku kemarin baru sahur keliling dengan Wewe Gombel. Ya. Ya. Ya, betul. Jadi saya bersahur bersama mereka karena mereka bersama kalau sudah jam berapa sudah selesai tarawih, mereka sudah menghilang. Jadi saya taruh pada berbuka, dan saya berbuka di pinggir pasar di Bandung. Nah, mereka kan ada di pojokan Dago itu. Nah, ketika saya melihat mereka itu tersentuh hati saya. Mereka adalah juga manusia, makhluk Tuhan. Mereka melakukan seperti itu. Motivasinya apa? Apa yang membuat mereka melakukan seperti itu? Itu yang membuat saya mengajak mereka untuk berbuka puasa bersama saya. Dan yang membuat saya terharu adalah mereka berjuang untuk mencari sesuap nasi. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anaknya. Untuk menyekolahkan anaknya. Memintarkan anaknya. Agar mereka menjadi orang yang berguna. Itu perjuangan mereka. Tapi mereka tidak mau bergantung pada orang lain. Ya. Itu yang menjadi tolok ukur buat mengukur kebahagiaan mereka, bahwa mereka Tidak tergantung pada tidak orang lain. mau bergantung kepada orang lain. Nah, itu. Ibu Sinta Nuriyah Wahid, bukan sekedar ibu negara. Kami kembali saat lagi.